Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelemahan dan kekurangan pada puisi marginal. Di sini saya mengambil puisi Apaguna karya Wiji Tukul dengan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada puisi Apaguna karya Wiji Tukul ini. Berikut kutipan teks Apaguna karya Wiji Tukul. Pada puisi Apaguna karya Wiji Tukul ini menceritakan tentang seorang pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya. Dia memaksa rakyatnya untuk menjual tanah dengan harga yang murah. Ketidakadilan tersebut membuat rakyat terancam. Jika rakyat melawan atau mengkritik pemimpin tersebut karena ketidakadilannya, maka rakyat tersebut akan ditembak dengan senjata. Pemimpin tersebut memanfaatkan rakyatnya dengan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya sendiri karena ketidakadilannya. Nah, selanjutnya itu kita akan mengapresiasikan kelebihan dan kekurangan pada unsur intrinsik dalam puisi Apaguna karya Wiji Tukul. Yang pertama kita membahas tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita, suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Dalam puisi Apaguna ini, tema yang dapat dilihat dari puisi Apaguna karya Wiji Tukul itu yaitu tentang ketidakadilan pemimpin yang dirasakan rakyat dan rakyat disuruh bungkam dengan peristiwa yang terjadi. Tidak boleh mengkritik jika tidak mau ditembak dengan senjata. Yang terdapat pada kutipan berikut ini. Dalam kutipan, apa gunanya punya ilmu kalau hanya untuk mengemudi? Apa gunanya banyak buku kalau mulut kau bungkamkan melulu? Pada kutipan tersebut, tema yang dapat diambil itu yaitu tentang rakyat disuruh bungkam dengan peristiwa yang terjadi. Tidak boleh mengkritik. Jika rakyat mengkritik, maka rakyat akan ditembak dengan menggunakan senjata. Yang kedua yaitu amanat. Amanat adalah suatu pesan yang hendak disampaikan oleh penulis atau pengarang pada karya sastra yang ia ciptakan. Amanat yang terdapat pada puisi tersebut yaitu pemimpin yang hanya memanfaatkan rakyatnya dengan memaksa rakyatnya untuk menjual tanahnya dengan harga yang murah. Dan amanat yang selanjutnya itu terdapat pada sindiran yang ditujukan kepada pemimpin agar lebih mendengar suara rakyat, bukan malah membungkam suara rakyat, yang terdapat pada kutipan berikut ini. Di desa rakyat dipaksa menjual tanah tapi dengan harga murah. Dan sindiran rakyat kepada pemimpinnya, apa gunanya punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengemudi? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Itulah sindiran yang pedas yang dilakukan oleh rakyat kepada pemimpin agar pemimpin itu sadar atas ketidakadilannya kepada rakyat dengan menjual tanah rakyat dengan harga yang murah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pola larik. Pola larik pada puisi itu 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola bait. Pola bait pada puisi itu ada koheren dan unitinya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang diksi dan gaya bahasa. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis.
dari puisi Apaguna ini, diksi yang digunakan itu ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang diksi atau gaya bahasa pada puisi marginal yang berjudul Apaguna. Puisi marginal yang berjudul Apaguna ini memiliki 6 diksi pemilihan kata yang termuat dari kutipan berikut ini. Pada diksi menggibuli itu artinya penipu, sedangkan pada penggunaan bahasa bungkam itu artinya tidak bersuara. Nah, dari menganalisis unsur intrinsik baik itu tema, amanat, gaya bahasa dan diksi ini, dapat kita simpulkan kelebihan dan kekurangan pada puisi Apaguna ini terdapat pada kelebihan. Puisi karya Wiji Tukul selalu jujur secara apa adanya, mengungkapkan persoalan yang dialami para pekerja atau para buruh yang ada di Indonesia. Puisi Wiji Tukul ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami banyak orang. Pada guna karya Wiji Tukul ini unggul pada tema, dan kekurangan puisi Apaguna ini yaitu karangan Wiji Tukul ini kurang dalam amanat. Puisi yang terlalu berani mengkritik dapat berdampak buruk untuknya.